wabarakatuh. Nahmaduhu haqqa hamdih wa naskurullah haqqa syukrih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun qawiyyun khairun wa habbu ila Allah minal mu'minin dha'ifin wa fi kulli khair. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Marilah tak lupa hari-hari kita isi dengan kesyukuran atas segala nikmat yang diturunkan kepada kita semua, kesyukuran atas segala barokah yang diberikan kepada kita semua, kesyukuran atas rahmat, inayah, dan yang paling penting karunia hidayah yang belum Allah cabut dari kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ini adalah kesyukuran yang besar. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, senantiasa teguh, sabat dan sabar di dalam menjalani hari-hari kita. Karena hari-hari kita makin mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hari-hari ke depan kita justru menambah kurangnya keimanan kita, menambah kurangnya kepedulian kita terhadap sesama. Maka keridhaan Allah susah kita dapatkan. Maka mudah-mudahan hari-hari kita isi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga Allah terus membersamai kita. Allah terus menemani kita sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Dan sekaligus Allah akan membersamai orang-orang yang terus melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan kebajikan-kebajikan dalam sisa-sisa hidupnya. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita semua, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu dari umat yang terus melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin arsadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti hari-hari kemarin, hari-hari yang telah lewat, kita masih konsen serius membahas tentang nasihat-nasihat perjuangan, dengan harapan, dengan nasihat yang kita terus gaungkan, paling tidak bisa menasehati diri kita pribadi, syukur bisa menjadi inspirasi, menjadi penyemangat, menjadi motivasi, menjadi spirit bagi kawan-kawan yang mendengarnya, sehingga mereka menambah ketekunan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Hari ini kita ingin berbicara tentang satu kondisi, bahwa banyak di antara kita yang begitu susah kehidupannya, yang begitu sempit pemikirannya, yang begitu jarang bisa menerima kebenaran, yang begitu susah dan sulit untuk melaksanakan kebenaran, bahkan membersamai orang-orang yang melaksanakan kebenaran pun susah dan berat. Bisa kita katakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki visi, orang yang tidak memiliki target, orang yang tidak memiliki harapan, bahkan gagal memupuk harapan-harapannya. Maka malam hari ini kita ingatkan bahwa seorang pejuang, seorang pendakwah, seorang mubaligh, seorang yang baik, seorang yang beriman kepada Allah harus memiliki visi-visi surga, harus memiliki target-target surga, harus memiliki harapan-harapan surga. Dan dengan harapan, dengan target, dengan visi, dengan tujuan itu membuat hidupnya bersemangat. Bersemangat melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersemangat melaksanakan kebaikan, bersemangat melaksanakan kebajikan, selalu andil dalam setiap event-event kebaikan, tidak mau telat, tidak mau mengotori hatinya, tidak mau mengotori lisannya, bahkan tidak mau mengotori pandangannya dari hal-hal yang membuat dia jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang bervisi surga. Kita harus berani berpisah, kita harus berani berpindah, kita harus berani menjauhi hal-hal yang membuat keimanan kita rusak. Kita harus semangat berpindah dari hal-hal yang membuat pikiran-pikiran kita tercerai, membuat pikiran-pikiran kita ternoda, sehingga kita gagal melaksanakan kebaikan. Mari kita mengambil sebuah kisah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah SAW harus hijrah dari Mekah menuju Madinah? Setelah sekian lama beliau hidup di sana, bahkan 13 tahun mendakwahkan Islam, kenapa beliau harus hijrah? Apakah hal yang paling fundamental? Apakah hal yang paling mendasar sehingga beliau berhijrah ke sana? Ya kan? Sehingga beliau berpikir untuk meninggalkan Mekah, tempat kelahiran beliau, menuju sebuah daerah yang baru bagi beliau. Kenapa seperti itu? Kita harus bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dari sirah nabawiyah. Kenapa beliau seperti itu? Apakah beliau kurang sabar? Ya kan? Apakah beliau kurang sabar di Mekah sehingga harus pindah? Apakah beliau merasa berat berada di Mekah? Kenapa? Ya kan? Apakah beliau tidak bersabar menghadapi rintangan-rintangan dakwah? Ya kan? Sebagaimana hari ini kan banyak orang-orang yang mengeluarkan argumentasi seperti itu. Manakala ada orang yang berpikir hijrah dari tempatnya, hijrah untuk berdakwah di tempat lain, banyak kalimat narasi-narasi yang pelik, narasi-narasi yang sesat, yang menyatakan, oh dia nggak sabar, oh dia gagal menghadapi rintangan-rintangan. Mari kita belajar dengan kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau harus hijrah? Ternyata jawabannya ketika kita membaca sirah, di sini saya tulis sedikit. Ketika kita membaca sirah, hijrah beliau, di samping perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal yang paling penting yang bisa kita contoh. Ternyata beliau melakukan hijrah, beliau sangat menyadari bahwa masyarakat Makkah pada saat itu berpikiran dangkal, ya, berpikiran sempit, sehingga mengakibatkan bebalnya pikiran mereka, bebalnya otak mereka, dan berkubang dalam kesesatan. Karena apa? Karena sempitnya pemikiran mereka tentang Islam. Maka beliau memilih untuk mengalihkan dakwah, memilih untuk mengalihkan perjalanan Islam saat itu dari kondisi masyarakat yang bebal, dari kondisi masyarakat yang susah untuk diajak mendakwah Islam, kepada kondisi masyarakat yang kondusif dan menerima Islam. Ya, itu poin penting dari hijrah Rasulullah SAW. Bukan karena beliau nggak sabar, ya, bukan karena beliau malas untuk menghadapi rintangan. Enggak, beliau seorang nabi, tentu memiliki sisi poin-poin positif untuk melakukan hijrah, ya.
bahwa ketika kita mendapatkan satu masyarakat yang sudah didakwahi, ya kan, sudah diajarkan, sudah diberikan contoh, tapi tetap saja berkubang dalam kesesatan, tetap berkubang dalam kemaksiatan, maka pilihannya adalah hijrah. Menuju masyarakat yang kondusif, menuju masyarakat yang menerima Islam, menuju masyarakat yang bersemangat untuk melaksanakan Islam. Dan hasilnya begitu beliau baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang terjadi adalah majunya Islam pada saat itu. Muncul sahabat-sahabat yang siap berkorban, ya. Muncul sahabat-sahabat yang rela membela Rasulullah bagaimanapun kondisinya. Bahkan dikisahkan dalam pertempuran-pertempuran, tubuh-tubuh mereka menjadi tameng agar baginda sallallahu alaihi wasallam tidak kena panah, tidak kena tombak, tidak kena sayatan pedang dari musuhnya. Itulah pengorbanan. Maka perlu kita berpikir, ya, para pejuang yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita harus perlu berpikir, membuat sebuah kesimpulan. Manakala dakwah kita tidak bisa berkembang pada suatu masalah, berpikirlah untuk hijrah. Berpikirlah untuk mencari tempat yang dimana dakwah Islam bisa berkembang, sehingga nanti begitu itu berhasil sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika di Madinah sudah berhasil membangun kekuatan, membangun ekonomi, membangun ukhuwah, membangun solidaritas, menguatkan 5 pilar dalam kekuatan, ya. Kita ingat sabda Rasulullah SAW yang tadi kita sampaikan di awal-awal tadi, al-mu'minun qawiyyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, Rasulullah SAW di Madinah berhasil membangun 5 pilar itu minimal, ya kan? Kekuatan ruh, ya kan? Kekuatan intelektual, kekuatan pikiran. Munculnya sahabat-sahabat yang cerdas, yang berpikiran luas, ya, mumpuni dalam keilmuannya, ya kan? Bisa membangun persaudaraan, sampai kita kenal kisahnya pada masa itu. Saking ketatnya mereka bangun persaudaraan, saking seriusnya mereka bangun persaudaraan, temannya, saudaranya yang tidak punya istri pun, yang meninggalkan istrinya ketika berhijrah, mereka rela berbagi. Mereka rela berbagi harta, mereka rela berbagi kebahagiaan. Masya Allah, ya. Bangun kekuatan, ukhuwahnya jalan, ekonomi jalan, spirit perjuangannya jalan. Maka ketika itu tercapai dengan gagah, para sahabat datang lagi ke Mekah, Fathu Mekah, dan berhasil, ya, berhasil dalam Fathu Mekahnya. Nah, kadang-kadang seorang pejuang harus berpikir ekstrim seperti itu, ya kan? Carilah lahan-lahan dakwah yang betul-betul masyarakatnya semangat untuk menerima dakwah, semangat untuk diajak berjuang, semangat untuk diajak meninggikan Islam, ya kan? Baru kemudian ketika hasilnya sudah kelihatan, bisa menjadi pionir, bisa menjadi contoh untuk balik kembali ke tempat asalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Maka Allah memuji kita dalam ayatnya. Coba buka Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 207. Coba dibuka Al-Baqarah surat yang kedua ayat 207. Bismillah. Alhamdulillah. Baca Heri. 207 ya? Ya. Wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang merelakan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Pemurah kepada para hamba-Nya. Tuh, lihat. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang merelakan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pemurah kepada para hambanya. Lihat, ya kan? Ya kan? Kalau kita sudah merelakan diri kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Ya. Kembali kita sampaikan tadi, ketika kita membuka dengan para pejuang haruslah bervisi surga, maka senantiasalah laksanakanlah amalan-amalan surga.
Jangan justru amalan-amalan bukan penduduk surga kita laksanakan berat. Dan ini terjadi di masyarakat kita, ya kan? Ya. Coba Farhan misalnya, kalau ada orang jatuh, kebanyakan orang menolong dulu atau menertawakan dulu? Menertawakan dulu. Kebanyakan hari ini orang ketika melihat orang jatuh di hadapannya, banyak yang tertawa dulu, baru tergerak untuk menolongnya. Padahal yang mendapatkan pahala yang mana? Yang tertawa atau yang menolong? Yang menolong. Ya. Amalan surga, amalan penduduk surga adalah amalan yang menolong. Ya kan? Bukan rela dengan kesakitan orang, bukan senang bahagia terhadap kesulitan orang lain. Ya kan? Kita sangat mengenal ayat-ayat Allah, bahwa ayat Allah itu terdiri dari dua hal, ya kan? Ada ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Ya kan? Kita kadang-kadang melupakan ayat kauniyah Allah, padahal Allah memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa di dalam ayat-ayat kauniyahnya. Ya, kita bisa berpikir, coba ya kan, kopi saja ya kan. Kita lihat kopi yang sering kita minum ya kan. Pernah nggak kita mencermati kopi itu gitu? Kopi ketika kita tanam, kita sayang ya kan. Kita sayangi, kita sirami, kita kasih pupuk agar harapannya agar kopi itu tumbuh dengan indah, tumbuh dengan lebat, sehingga kita bisa menikmati hasilnya, ya nggak? Ya nggak Farhan? Iya kan? Kita rawat terus. Tapi begitu berbuah, begitu kita petik kopi itu, apakah sudah bisa menjadi istimewa? Ternyata belum. Ya. Kopi itu perlu kita tumbuk, perlu kita bakar, perlu kita goreng, ya kan? Ya, perlu melewati proses yang menyakitkan kalau bagi tubuh kita. Baru dia menjadi istimewa. Baru dia menjadi bubuk-bubuk kopi yang bernilai, ya enggak? Itu ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi seorang pejuang-pejuang yang istimewa, maka dia harus menang dalam setiap ujiannya. Dia harus melewati ujian-ujiannya, bukan menyerah dalam setiap ujian. Baru difitnah sudah nyerah. Ya, baru ndak punya ekonomi sudah nyerah, gitu kan. Ingat, seorang nahkoda yang hebat bukan terlahir dari hujan-hujan gerimis, tapi mereka lahir dari dahsyatnya gelombang-gelombang. Ya, sebagaimana kopi tadi dia bisa bernilai, bisa bagus, bisa bisa diminum, bisa dinikmati, ya kan? Setelah melalui proses apa? Proses penggorengan, ya kan? Proses pembakaran, proses ditumbuk di blender. Coba sama Disa kalau buat kopi itu kan gitu ya. Nggak ada manis-manisnya kalau sudah goreng gitu ya. Goreng hantam sana sini, ya kan. Kalau kita ibaratkan sebuah kehidupan memang begitu. Anak sudah kita besarkan, kita sekolahkan sampai kuliah, ya kan. Kalau belum mereka bisa menyelesaikan ujian-ujian hidupnya, maka dia tidak bisa dibanggakan. Ya. Hafal Quran, tapi kalau tidak bisa menghadapi dahsyatnya dunia, tidak menjadi pemenang dalam ujian-ujian keduniaan, dia nggak istimewa. Ya. Begitu juga para pejuang-pejuang. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi seorang pemimpin yang menguasai 3 benua pada saat itu, masya Allah. Bukan lahir dari anak-anak manja, enggak. Sebelum Islam beliau menjadi seorang petarung, bahkan dikenal sebagai singa padang pasir. Ya kan? Banyak ujian-ujian yang menempanya. Khalid bin Walid menjadi seorang panglima perang yang sangat disegani, yang tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran apapun, baik ketika dia masih jahiliyah maupun sudah hijrah. Bukan lahir dari anak-anak cengeng yang tidak pernah berlatih. Bukan lahir dari anak-anak rumahan yang sekarang. Beliau lahir dari pertarungan-pertarungan. Bahkan ketika beliau syahid, di atas pembaringannya ditemukan tidak ada satupun tusukan tombak pedang, sayatan pedang maupun hujaman panah yang muncul dari belakang. Semuanya di depan. Artinya beliau menghadapi semuanya dari depan. Ya.
Tidak pernah membelakangi musuh, menghadapi musuh. Ya. Maka lihat, ya kan, untuk menjadi istimewa, bangku yang di depan kita aja menjadi hal yang kita bisa nikmati ini melalui proses yang panjang. Diserut-serut dulu, pukul-pukul dulu, ya kan. Nah itu juga. Maka kalau hari ini antum baru mendapatkan fitnahan, baru mendapatkan tekanan, baru mendapatkan ancaman, sudah keok dari perjuangan, maka antum tidak istimewa. Ya kan? Tidak istimewa, Masya Allah. Tidak istimewa. Ya. Maka mulailah, awalilah perjuangan-perjuangan kita ini dengan kebersihan hati. Karena apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita manakala kita berjuang dengan kebersihan hati. Hati kita bersih. Hati kita bersih dari hal-hal keduniaan. Ya, orientasi kita orientasi surga. Maka kalau sudah orientasi kita surga, maka kita nggak capek, nggak malas, nggak merasa berat untuk melakukan pengorbanan. Yang hari ini yang berat adalah pengorbanan. Ya. Begitu dibicarakan tentang harus mengorbankan hartanya, dikisahkan dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menyumbangkan setengah hartanya, Utsman bin Affan setengah hartanya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengeluarkan seluruh hartanya untuk Islam. Tidak terdetik pun dalam hati kita untuk melakukan pengorbanan itu. Bahkan kita mulai berpikir negatif tentang hal itu. Wah, jangan-jangan nanti kalau kita keluarkan uang dipakai, ya. Jangan-jangan kalau kita keluarkan uang dipakai untuk hal yang lain. Itu tidak lahir dari kebersihan hati. Ya. Perjuangan nggak bisa kalau nggak bersih hatinya. Ya. Karena dengan kebersihan hati yang bersih akan melahirkan loyalitas kepada perjuangan. Ya. Maka Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Insyirah. Coba buka Al-Insyirah. Ya, Quran surat Al-Insyirah dalam juz 30. Alam nasrah laka sadrak. Coba. Zuhir ketemu? Al-Insyirah. Nah, Heri udah ketemu Heri? Silakan dibaca langsung artinya satu ayat, artinya. Ya, siapa yang sudah ketemu silakan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Coba Her, baca artinya Her. Wahai Muhammad, bukankah kami telah menjadikan dadamu lapang? Kami telah meringankan bebanmu yang memberati pundakmu. Kami muliakan nama baikmu. Dalam kehidupan dunia ini benar-benar ada penderitaan dan ada kesenangan. Dalam kehidupan dunia ini benar-benar ada penderitaan dan ada kesenangan. Wahai Muhammad, karena itu bila kamu telah menyelesaikan suatu urusan duniamu, maka laksanakanlah ibadah dengan baik. Wahai Muhammad, berharaplah kamu hanya kepada Tuhan. Ya, coba lihat ayat itu satu demi satu. Hal yang pertama yang Allah tanamkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bahan pelajaran buat kita adalah alam nasrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah menjadikan dadamu lapang? Artinya apa? Enggak layak kita mengeluh dalam ujian-ujian kita. Karena apa? Allah telah menjadikan dada kita lapang. Allah telah menjadikan dada Rasulullah SAW lapang, maka tidak pantas Rasulullah mengeluh. Maka Rasulullah nggak pernah mengeluh, ya kan? Karena apa? Dadanya sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dadanya lapang, karena dada beliau lapang, maka beliau siap menerima musibah, ujian apapun bentuknya. Ingat kasus Taif, ya kan?
Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kesulitan pada saat hijrah ke Taif. Dilempari batu, diejekin macam-macam. Ya kan? Bahkan sampai berdarah-darah kaki beliau. Karena malaikat gunung tidak senang, ya, tidak rela melihat darah Rasulullah mengenai tanah. Maka dia datang menghadap Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kekasih Allah, ya kan? Engkau tinggal perintahkan aku, ya kan, untuk melakukan pembalasan gitu kasarnya kepada masyarakat yang sudah melukai kamu. Maka akan aku lakukan, akan aku balik gunung tersebut. Tapi apa kata baginda Rasulullah SAW yang menampakkan kelapangan hatinya? Nggak usah, ya kan? Nggak usah. Aku berharap nanti dari keturunan-keturunan mereka menjadi pembela-pembela Islam. Dan harapan Rasulullah SAW terkabul. Begitu juga kita, harusnya begitu. Ingat, dunia itu maskanul musibah. Dunia itu tempatnya ujian. Maka para pejuang harus tegar, ya kan? Harus memposisikan dadanya lapang. Agar apa? Nggak sakit. Baru dipitnah sedikit, sakit hati. Baru diteror sedikit, sakit jiwa. Ya, susah kita. Nggak sehat-sehat nantinya, ya kan? Coba lihat Rasulullah SAW, ya kan? Nggak usah. Coba kalau kita, ayo. Nah, gitu. Kalau beliau karena lapang dadanya enggak, ya kan? Ya, itu kata Allah, ya kan, untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW, untuk mengingatkan beliau, gitu kan. Wahai Muhammad, bukankah kami telah menjadikan dadamu lapang? Kami telah meringankan bebanmu. Ya kan? Ya kan? Coba Farhan misalnya dikasih beban, ya kan, kasih beban berat. Nih Farhan, pikul 50 kilo beras. Nanti upahmu 10 juta. Berat atau ringan Tuhan? Ringan, ya kan? Ringan. Ya kan? Nih Farhan, bawa beras 1 kilo. Ya kan? Jalan dari sini ke rumahmu ke Terara. Berat apa enggak? Berat. Nah, itu. Kami telah meringankan bebanmu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semua balasan-balasan yang akan kita terima manakala kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Ringan. Makanya lihat para pejuang-pejuang, ya kan? Para mujahid-mujahid di jalan Allah, mereka nggak pernah bersedih. Jauh dari keluarganya nggak bersedih, ya kan? Mendapatkan luka malah senyum. Loh, ada orang dapat luka senyum tuh. Ya, sebagaimana salah seorang sahabat yang terpotong telinganya ketika sahabat yang lain memberitahukan kepadanya, ya kan? Hei, telingamu terpotong, gimana itu? Alhamdulillah, telingaku sudah mendahului aku masuk surga. Harapanku, aku pun ingin segera menyusul telingaku masuk surga. Ringan, nggak berat, ringan, ya kan? Karena apa? Mereka sudah tahu balasannya. Maka sekarang apa yang menghalangi antum untuk berbuat kebajikan? Apa yang membuat antum malas melaksanakan kebajikan? Karena apa? Antum gak ringan bebannya. Kenapa? Memikirkan keduniaan. Orang kalau masih memikirkan imbalan keduniaan, ya berat. Baru diajak, ayo kita menyuarakan keadilan. Apa mau utah? Apa kita dapat? Ya kan? Berapa amplopnya? Berat. Ya kan? Sama dengan berdakwah. Kalau nanya duluan, kalau ngaji di sana amplopnya segini loh. Berat. Tapi kalau kita orientasi surga, ya, target surga, nggak ada yang berat. Bismillah, ya kan? Bismillah. Belajarlah kepada para pejuang-pejuang garis depan itu kan. Ya kan? Kurang minum ya tertawa, senyum, ya kan? Jauh dari anak istri, santai gitu ya. Seperti nggak ada masalah, beda dengan antum, ya kan? Baru ditinggal istrinya sebentar saja sudah susah. Ya, anak saya ini sudah macam-macam, ya kan? Ditinggal istri susah. Maka yang perlu kita lakukan adalah perbaiki kerangka berpikir kita, ya. Kalau kita tahu semua imbalan-imbalan dari amal soleh kita itu, maka ringan semuanya. Sebagaimana Farhan saya sampaikan tadi, gitu kan? Kalau nih kamu bawa 10 kilo di pundakmu, 50 kilo di pundakmu, upahmu 10 juta. Ringan itu 10 kilo itu, ya kan? Bahkan 50 kilo aja ringan, ya kan?
Masya Allah. Lihat ibu-ibu, ya kan, atau istri-istri antum, ya. Istri aja lah karena belum dua. Istri antum lihat. Kenapa mereka rela? Senang aja tuh. Ditaruh bayi dalam perutnya aja. Coba kita tuh taruh batu, nggak usah sekilo deh, setengah kilo aja. Bawa 9 bulan, gimana rasanya tuh? Ya kan? Tapi lihat istri kita. Mereka senang aja itu ya. Walaupun tidur susah, tidur terlentang susah, tengkurap susah ya kan, karena beban di perutnya. Mau ke kamar mandi susah, kita pun yang lihat susah itu kan. Tapi dia senang-senang aja tuh. Kenapa? Hadir di bayangan mereka. Indahnya ya kan, indahnya mendapatkan rezeki berupa bayi dalam perutnya. Masya Allah. Ringan semuanya ya kan, ringan semuanya. Itulah kenapa baginda Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami telah meringankan beban yang memberati pundakmu. Kami muliakan nama baikmu. Itu dia. Ya kan? Dalam kehidupan di dunia ini benar-benar ada penderitaan dan ada kesenangan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Sampai 2 kali Allah katakan seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya kan? Harusnya kita sadar nih, nggak ada penderitaan yang abadi, ya kan? Maka antum kalau difitnah-fitnah, ya kan, nikmatin aja. Besok juga berlalu, ya kan? Hari ini miskin, besok juga kaya, insyaallah itu ya. Nah, itu. Tinggal kerangka berpikir saja. Hari ini berat, nanti enak. Ya kan? Di dunia susah-susah, di dunia capek-capek, nanti di akhirat insya Allah ada balasannya. Wahai Muhammad, karena itu bila kamu telah menyelesaikan suatu urusan duniamu, maka laksanakanlah ibadah dengan baik tuh. Ya kan, kalau kita sudah selesai dengan kebaikan-kebaikan yang lain, bangun kebaikan yang lain lagi. Ya kan? Hidup kita untuk kebaikan. Ya kan? Satu proyek kebajikan selesai, masih ada proyek kebaikan yang lain. Terus berpikir seperti itu, ya kan? Maka tidak ada lagi masa-masa kita untuk menghayal, untuk bergosip, untuk membicarakan hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang membuat keimanan runtuh. Nggak ada, karena kita sibuk berpikir kebaikan apa yang kita lakukan besok, kebaikan apa yang akan kita lakukan nanti, kebaikan apa yang kita lakukan nanti. Jangan sampai kita mati dalam kondisi tidak melaksanakan kebaikan. Masya Allah. Ya, maka Allah tutup, wa ila rabbika farghab. Wahai Muhammad, berharaplah kamu hanya kepada Allah. Memang begitu, harapan kita hanya kepada Allah. Selama kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang percuma. Enggak ada yang percuma, ya kan? Maka ringan kita akan menghadapi ujian-ujian. Lihat para nabi, ya. Lihat para nabi alaihi wassalam, ya kan? Ujian mereka berat-berat. Ujian mereka berat-berat. Nabi Ayub, ya kan, diuji dengan penyakit. Ya, istrinya meninggalkannya, anaknya meninggalkannya, sawah ladangnya hancur semua, ya kan? Ya kan? Tapi enggak ngeluh tuh, harapannya selalu kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Ayahnya pembuat patung, ya kan? Lihat ujiannya ayah pembuat patung. Ketika disuruh dagang, Nabi Ibrahim teriak-teriak, jangan beli patung ini, gitu kan. Masya Allah, ya kan? Nabi Muhammad SAW sejak lahir sudah yatim, ya kan? Kemudian baru berumur berapa tahun sudah yatim piatu. Baru agak senang sedikit ditinggal kakeknya, ya kan? Ditinggal pamannya, ya, ditinggal istrinya. Masya Allah. Ujian beliau berat. Baru mendakwakan Islam, ya, sudah dicaci maki, dituduh gila, dituduh macam-macam. Nah, itu dia. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita merubah kerangka berpikir kita. Jangan kerangka berpikir kesempitan, kecapean, kelelahan itu yang kita bangun, tapi bangunlah harapan-harapan surga. Masya Allah. Belajarlah dari apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau berhijrah, ya kan? Bukan karena beliau tidak kuat, tidak sabar, ya kan? Tapi beliau berpikir Islam harus tegak. Maka carilah
lokasi atau daerah yang menerima Islam dengan lapang dada sehingga Islam bisa tegak. Nanti balik lagi Fathu Mekah, ya kan, menang dan semuanya bisa dilaksanakan dengan sempurna, ya kan. Nah itu dia. Jadi jangan takut berhijrah. Justru kita harus berhijrah. Minimal kita hijrahkan pikiran-pikiran buruk kita tentang saudara kita. Minimal kita hijrahkan pikiran-pikiran busuk dengan Islam. Minimal itu kita hijrahkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang merusak keimanan kita menuju hal-hal yang meningkatkan keimanan. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit apa yang kita sampaikan pada malam hari ini hingga bisa memotivasi kita dalam kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Ingat, ya kan, Al-Quran sudah menjadi pedoman kita semua. Jangan sia-siakan itu. Itu yang diberikan peringatan kita oleh Allah. Buka Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 1 sebagai penutup kajian nasihat perjuangan kita pada malam hari ini. Surat ke-14 ayat 1. Coba. Ya, ayat pertama. Alif Lam Ra. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Her, baca artinya Her. Wahai Muhammad, telah kami turunkan sebuah kitab kepada kamu agar kamu dapat mengeluarkan manusia dari kekafiran kepada Islam dengan izin Tuhan mereka ke jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Tuh lihat, ya kan. Alif Lam Ra. Wahai Muhammad, telah kami turunkan sebuah kitab kepada kamu, maksudnya adalah Al-Quran, agar kamu dapat mengeluarkan manusia dari kekafiran kepada Islam dengan izin Tuhan mereka ke jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Itu pakai Quran aja, ya kan, kita belajar Quran, ya kan. Kemudian lengkapi dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, perkaya dengan tafsir-tafsir para ulama, ya kan, nasihat-nasihat para ulama, sehingga kita betul-betul paham, mengerti tentang semua ini. Kalau di dunia ini kita mengharapkan orang suka semua kepada kita, itu hal yang mustahil. Kalau di dunia ini kita mengharapkan orang senang dengan apa yang kita lakukan, ya, menyanjung kita dalam setiap kesempatan, itu hal yang tidak mungkin. Maka yang perlu kita lakukan adalah mari kita terus bangun persaudaraan dengan orang-orang yang mau diajak berjuang. Dan kita juga harus siap berpisah dengan orang yang tidak lagi sejalan dalam perjuangan kita, sehingga itu tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam dakwah. Itulah dasar kenapa Rasulullah SAW hijrah, ya kan? Karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan Islam di Mekah, maka perlu menjadi tempat baru agar bisa membangun kekuatan, agar bisa membangun kebajikan, agar bisa membangun pemerintahan, agar bisa membangun kesatuan-kesatuan yang lain, pondasi-pondasi, pilar-pilar kenegaraan. Begitu juga dakwah, ya kan? Agar kita bisa membangun basis-basis massa yang rela siap mengorbankan dirinya untuk Islam, agar bisa membangun peradaban-peradaban yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka perlu kita mencari lahan-lahan yang baik untuk memulai sebuah kebaikan tersebut. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.